Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan ukuran sisi dan sudut dua segitiga sebangun. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah terdapat segitiga OPQ seperti pada gambar di bawah ini. Jika sudut PQR besarnya adalah 53 derajat, PQR 53 derajat, panjang sisi PT ialah 20 cm, sisi PR 18 cm, sisi OT 15 cm, OT 15 cm. Di sini pada soal dikatakan bahwa segitiga PQR sebangun dengan segitiga OPT. Kita diminta untuk menentukan besarnya sudut POT dan panjang sisi RQ. Nah, teman-teman di sini karena pada soal dikatakan bahwa segitiga PQR sebangun dengan segitiga OPT, maka kita dapati perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Di sini kakak gambarkan segitiga PQR terpisah dengan segitiga OPT untuk lebih memudahkan dalam menganalisanya. Kemudian coba kita tulis lagi ya. Di sini sisi PR 18 cm, sisi OT ialah 15 cm, sisi PT 20 cm. Dan apa nih? Dan sudut PQR ialah 53 derajat. Nah, pertama kita diminta untuk menentukan besarnya sudut POT. Maka terlebih dahulu coba kita tentukan nih, berapa sih atau mana sih pasangan dari sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini jika kita perhatikan, kita dapati sudut R bersesuaian dan sama besar dengan sudut T. Berarti dapat kakak tuliskan sudut PRQ sama besar dengan sudut OTP. Kemudian di sini coba kita lihat teman-teman bahwa ternyata apa? Bahwa ternyata sudut P pada segitiga PQR sama besar dengan sudut P pada segitiga OPT. Berarti dapat kakak tuliskan sudut RPQ sama besar dengan sudut OPT. Kemudian berarti kita dapati juga sudut Q di sini sama besar dan bersesuaian dengan sudut O. Berarti dapat kakak tuliskan sudut RQP sama besar dengan sudut POT. Nah, karena pada soal kita diminta untuk menentukan besarnya sudut POT, di mana sudut POT ini bersesuaian dan sama besar dengan sudut RQP maksud kakak, maka kita dapati juga bahwa besarnya sudut POT nilainya adalah 53 derajat. 53 derajat. Nah, soal yang A telah kita dapati nih teman-teman. Kemudian kita cari soal yang B, yaitu panjang sisi RQ. Di sini untuk menentukan panjang sisi RQ, coba kita tentukan terlebih dahulu pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Jika kita perhatikan di sini, sisi RQ bersesuaian dengan sisi OT. Berarti dapat kakak tuliskan RQ per OT sama dengan sisi QP bersesuaian dengan sisi OP. Berarti QP per OP sama dengan sisi RP atau PR bersesuaian dengan sisi TP. Berarti PR per TP. Nah, kita ingin menentukan panjang sisi RQ, di mana diketahui pada soal panjang sisi RP atau PR di sini,
panjang sisi TP, dan panjang dari sisi OT. Berarti kita bisa gunakan persamaannya RQ per OT sama dengan PR per TP. Coba sekarang kita masukkan nilainya. Di sini besarnya sisi RQ atau QR deh. QR yang ingin kita ketahui nilainya nih. Besarnya sisi OT nilainya adalah 15 cm. Berarti QR per 15 sama dengan PR. Sisi PR besarnya adalah 18 cm per sisi TP besarnya adalah 20 cm. Nah, kedua ruas kita kalikan nih. Kita kalikan dengan 60. Kenapa Kak dengan 60? Karena 60 merupakan KPK dari 15 dan 20. 60 dibagi 15 nilainya adalah 4. 4 dikali QR adalah 4 QR. Sama dengan 60 per 20 yaitu 3. 3 dikali 18 yaitu 54. Kedua ruas kita bagi 4, kita bagi 4. 4 QR per 4 yaitu QR sama dengan 54 dibagi 4 nilainya adalah 13,5. Ini berarti kita dapati panjang sisi QR-nya adalah 13,5 cm. Nah teman-teman berarti nih kita dapati besarnya sudut POT yaitu 53 derajat dan panjang sisi RQ yaitu 13,5 cm. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah untuk mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya, seorang anak meletakkan beberapa batu di tepi sungai. Batu tersebut diberi huruf A, B, C, dan D seperti pada gambar. Di sini pada soal dikatakan bahwa jarak batu A ke batu B ialah 3 meter, dari batu B ke batu C ialah 2 meter dan dari batu A ke batu D adalah 18 meter. Di sini dikatakan juga bahwa batu C terletak tepat di seberang pohon. Maka lebar sungainya adalah berapa meter sih? Nah, ini adalah lebar sungai yang ingin kita hitung. Lebar sungai. Hal pertama yang harus kita lakukan, di sini kita anggap batu-batunya sebagai titik-titik. Berarti batu A kakak anggap sebagai titik A, begitupun dengan batu B, batu C, dan batu D. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, di sini jika kita lihat, ternyata terdapat dua bangun atau dua segitiga sebangun, yaitu segitiga ABD dan segitiga BC dengan pohon. Di sini pohonnya kakak beri nama sebagai titik P, berarti BCP. Nah, kita ingin menentukan lebar sungai, di mana lebar sungai di sini sama dengan jarak dari batu C ke pohon atau kita namakan sebagai CP. Nah, gimana sih caranya? Caranya kita bisa menggunakan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini kita dapati bahwa sudut A ialah sama dengan sudut C, di mana nilainya adalah 90 derajat. Berarti di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi BC dan sisi AD juga bersesuaian dengan sisi PC. Berarti perbandingannya dapat kakak tuliskan AB per BC sama dengan AD per PC, di mana PC di sini adalah lebar sungai atau CP di sini. Nah, kemudian coba kita masukkan angkanya nih atau nilainya. AB, jarak dari batu A ke batu B ialah 3 meter, per BC, jarak dari batu B ke batu C ialah 2 meter,
sama dengan AD. AD adalah 18 meter dan PC yaitu lebar sungainya. Nah, di sini kedua ruas coba kita kalikan dengan 2 PC dengan 2 PC. Maka akan kita dapati 2 PC dibagi 2 nilainya adalah PC. PC dikali 3 kita dapati 3 PC. Sama dengan 2 PC dibagi PC yaitu 2. 2 dikali 18 yaitu 36. Kedua ruas kemudian kita bagi dengan 3, kita bagi dengan 3. Maka 3 PC dibagi 3 yaitu PC, 36 dibagi 3 yaitu 12. Ini berarti jarak dari batu C ke pohon atau lebar sungainya ialah 12 meter. Nah, jika pada soal di sini 12 meter merupakan opsi C. Nah, berarti soal nomor 2 jawaban yang tepat ialah opsi yang C. Nah, teman-teman, bagaimana nih dengan soal-soal yang berkaitan dengan ukuran sisi dan sudut pada segitiga sebangun ini? Semoga teman-teman paham ya. Nah, agar lebih paham lagi, jangan lupa kerjakan juga soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Oke, sampai di sini dulu. Dadah!